Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di STKIP PGRI Pacitan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit mempresentasikan mengenai hasil proposal yang nantinya menjadi acuan penelitian. Proposal ini berjudul Pendidikan Islam dan Implementasinya untuk mendukung tujuan pendidikan dasar di masa pandemi. Studi kasus pada anak usia sekolah dasar di lingkungan Mendole. Untuk yang pertama, latar belakang masalah fokus pada pendidikan moral atau pendidikan karakter menjadi aspek penting dalam mewujudkan pendidikan yang mencetak generasi amanah dan siap sedia dalam meneruskan kepemimpinan bangsa. Dan selanjutnya adalah rumusan masalah. Di penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep pendidikan Islam dalam mendukung tujuan pendidikan bagi anak usia sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana implementasi atau penerapan pendidikan Islam pada anak usia sekolah dasar di lingkungan Mendole, Desa Sirnoboyo. Sedangkan untuk tujuan penelitian ini sendiri, yang pertama, untuk menganalisis konsep pendidikan Islam dalam mendukung tujuan pendidikan bagi anak SD. Yang kedua, untuk menganalisis implementasi atau penerapan pendidikan Islam pada anak usia sekolah dasar di lingkungan Mendole, Desa Sirnoboyo. Untuk fokus penelitian di sini yakni ada pada dimensi moralitas, atau kalau kita mengacu ke kurikulum yang saat ini diterapkan, yakni kurikulum 2013, dimensi moralitas itu terletak pada pendidikan karakter anak, termasuk religius, termasuk kemandirian, termasuk rasa tanggung jawab, sikap nasionalis seperti itu. Itu pendidikan karakter. Kemudian yang selanjutnya, anak usia sekolah dasar itu sebagai objek penelitian, dan anak usia sekolah dasar itu hanya yang di lingkungan Mendole saja, mereka yang berkediaman di lingkungan Mendole. Kemudian yang selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori ini yang pertama yang dipakai adalah pendidikan Islam menurut Al-Quran dan hadis. Ini sebagai bagaimana konsep pendidikan Islam. Kemudian ironi atau keadaan pendidikan saat ini di zaman modern. Dan yang kedua itu ada tujuan pendidikan dasar. Di sini isinya bagaimana tujuan pendidikan, terus apa itu fungsi dari tujuan pendidikan, kemudian kriteria dari tujuan pendidikan. Yang selanjutnya adalah pendidikan dan implementasi pendidikan, yang mana di sini ada teorinya dari hakikat pendidikan. Hakikat pendidik itu apa dan syarat pendidik itu apa? Syarat atau kriteria pendidik.
Untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Metode dan jenis penelitian. Di sini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, deskriptif dengan menggunakan pendekatan naturalistik, fenomenologis. Objek yang akan diteliti yang pertama ada siswa, tentunya anak usia sekolah dasar. Yang kedua ada guru SD. Yang ketiga ada tokoh agama. Dan yang keempat ada orang tua atau wali murid. Dan kesemuanya diambil dari lingkungan Mendole. Waktu penelitian. Rencana waktu penelitian ini diambil dari bulan April sampai dengan bulan Juni, dan untuk langkah selanjutnya akan diselesaikan pada bulan Juni sampai Agustus. Kemudian yang terakhir ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik dan instrumen pengumpulan data yang peneliti gunakan, yang pertama ada observasi, kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada dokumentasi. Yang observasi pertama ini dilakukan pada awal-awal penelitian. Apa saja yang diobservasi? Yang diobservasi itu keadaan sosial masyarakat, kemudian bagaimana keadaan anak usia sekolah dasar di masa pandemi ini, kemudian bagaimana proses pembelajaran daring, kemudian apa saja kegiatan anak selain daring, apakah kegiatan non formal seperti kegiatan keagamaan rutin mereka lakukan, seperti itu. Dan yang kedua, instrumen pengumpulan datanya ada wawancara. Wawancara di sini akan dilakukan kepada objek-objek tadi sebagai responden, seperti guru SD, tokoh agama, kemudian ada orang tua, dan goalnya itu ada siswa. Karena keempat ini nanti akan saling keterkaitan. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi sendiri ini dilakukan dengan selain mengambil gambar, peneliti juga mengambil rekaman suara dari proses wawancara, kemudian dokumentasi melalui pengambilan data yang peneliti peroleh dari pihak-pihak yang berwenang seperti kasur, kemudian guru madrasah, guru SD, seperti itu. Nah, seperti itu nantinya, dan alurnya nanti penelitian yang pertama tentunya akan ngambil data mentah, dideskripsikan, kemudian baru dianalisa dan menjadi sebuah hasil. Seperti itu kiranya dari presentasi saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa bahagia.